Dewa Obat Terkuat. Bab 269. Kedua pasang mata itu saling memandang, dan pada saat itu, nyala api berkobar di udara. Ledakan. Sepertinya bubuk mesiu meledak. Tanpa ragu-ragu, Hu Yidao dan Qiu Wanhe bergerak pada saat yang bersamaan. Ini seperti dua hantu, diaktifkan pada saat yang sama, bergegas menuju satu sama lain. Kong! Itu adalah suara pedang dan belati yang saling memukul dengan keras, dan ada juga sedikit suara api. Namun dalam sekejap mata, keduanya bertukar beberapa gerakan dan berpisah lagi. Membunuh. Qiu Wanhe meraung, melambaikan tangannya, dan menusuk keras Hu Yidao dengan belati tajam, dan pisau di tangan Hu Yidao juga melesat pergi, mendesis seperti ular berbisa. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua orang itu bertarung dengan sengit, sungguh gila. Di sisi lain, orang-orang di lingkaran bawah tanah Haicheng dan ibu kota provinsi semuanya bermata merah. Kebencian dihasilkan dari pembunuhan terus-menerus. Ketika Anda melihat saudara dan teman Anda dibunuh, Anda hanya ingin membalas dendam. Sepasang mata merah darah, gila sekali. Kematian. Mati. Bunuh kamu. Saudaraku. Aku ingin membalaskan dendammu. Bunuh mereka. Keluar dari sini, keluar dari sini. Membunuh. Raungan dan suara mendidih bergema di malam yang gelap, dan terdengar suara gemuruh dan jeritan di mana-mana. Tragis. Ini lebih dari sekedar tragis. Hu Yidao dan Qiu Wanhe tidak mempedulikan hal ini. Mereka hanya saling menatap. Pertarungan ini sudah terlambat 20 tahun. 20 tahun. Tidak peduli siapa yang meninggal hari ini, pasti ada akhirnya. Apakah Qiu Qianfeng sudah mati? Kedua orang itu berpisah lagi. Jejak darah tumpah dari sudut mulut Hu Yidao, dan dia mencibir, sayang sekali aku tidak bisa membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kamu tidak punya kesempatan. Qiu Wanhe mendengus, hanya kamu yang mati. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengatur napasnya, kalian bertiga akan bersatu kembali malam ini. Kaulah yang bersatu kembali. Hu Yidao berteriak keras dan mulai lagi, dan kedua orang itu terjerat lagi dalam sekejap. Pedangnya sekuat pelangi, membuka dan menutup, seolah-olah tiba-tiba disuntik energi, membuat bilahnya menjadi keras, dan menghantam belati Qiu Wanhe dengan keras, menyebabkan belati itu terbang dalam sekejap. Lubang. Qiu Wanhe mundur 2 langkah. Bagaimana Hu Yidao bisa melepaskannya? Ambillah hidupmu. Dia meraung dengan marah, meraih gagang pisau dengan kedua tangannya, dan menghantamkannya ke kepala Qiu Wanhe. Dia ingin memenggal kepala Qiu Wanhe secara langsung. Engah. Qiu Wanhe berjuang untuk memutar tubuhnya untuk menghindari serangan Hu Yidao, tetapi pada akhirnya dia melangkah terlalu lambat, dan salah satu lengannya dipotong oleh Hu Yidao. Ah! Dia berteriak, wajahnya langsung pucat, dan dia melihat lengannya terangkat dan jatuh dengan keras ke tanah, dengan darah berceceran. Mati. Hu Yidao tertawa, lengan Qiu Wanhe patah, apalagi yang bisa dia gunakan untuk melawannya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menebas keras dengan pisau panjang. Cahaya di matanya memancarkan aura pembunuh yang dingin, akhirnya, aku bisa membalaskan dendam saudara ketigaku. Balas dendam. Qiu Wanhe bersedia ditangkap tanpa ragu-ragu. Dia menggeram, melotot marah, dan mengangkat tinjunya dengan tangan yang lain. Bahkan jika dia akan mati, dia akan mati bersama Hu Yidao. Ledakan. Hu Yidao tidak bersembunyi. Pisaunya mengenai bahu Qiu Wanhe dengan keras dan tersangkut. Dan tinju Qiu Wanhe juga mengenai jantung Hu Yidao dengan keras. Engah. Hu Yidao juga terbang secara horizontal, membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah yang besar. Bahkan pisaunya terlepas dari tangannya dan masih tertancap di tulang belikat Qiu Wanhe. Kedua pria itu terbatuk-batuk hebat pada saat bersamaan, membuka mulut dan muntah darah. Tubuh Qiu Wanhe gemetar, dan sisa tangannya gemetar hebat, dia membiarkan pisau Hu Yidao tertancap di tulang belikatnya. Pukulan ini menghantam jantung Hu Yidao dengan keras hingga menyebabkan nafas Hu Yidao terhenti seketika. Dia duduk di tanah dan mengambil beberapa detik untuk mengatur napas. Masih ada rasa sakit yang menusuk di hatinya. Hu Yidao mengangkat kepalanya dan melihat wajah Qiu Wanhe berlumuran darah. Dengan ekspresi garang di wajahnya, kamu ingin membunuhku. Kamu pasti yang mati lebih dulu. Engah. Begitu dia selesai berbicara, pupil mata Qiu Wanhe tiba-tiba membesar, dia mundur beberapa langkah, jatuh ke tanah, berjuang untuk menopang dirinya sendiri dengan sisa tangannya, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dia menatap Hu Yidao, seolah-olah dia akan mati saat berikutnya, dia akan bertahan, setidaknya sampai Hu Yidao meninggal lebih dulu. Tapi dia tidak melihat Hu Yidao mati. Sebaliknya,
dia melihat Hu Yidao berjuang untuk berdiri. Dibandingkan dengan luka-lukanya, Hu Yidao relatif kecil, dan dia masih bisa berdiri, mengambil belati yang dijatuhkan oleh Qiu Wanhe ke tanah, dan berjalan menuju Qiu Wanhe selangkah demi selangkah. Sudah kubilang, hanya kamu yang akan mati hari ini. Nada suara Hu Yidao serak, aku akan membunuhmu, lalu aku akan pergi ke Haicheng, membunuh Qiu Qianfeng, dan menyatukan kalian tiga bersaudara. Oh, ngomong-ngomong, ada juga Qiu Zhenxing, garis keturunan terakhir dari keluarga Qiumu. Dia tertawa dan berkata dengan sengaja, apakah kamu tidak ingin dia menjadi lengkap? Tidak mungkin, hahaha. Hu Yidao tersenyum jahat, semua organ dalamnya dimakan oleh anjing liar. Mendengar ini, Qiu Wanhe semakin gemetar, dia ingin berdiri, dia ingin membunuh Hu Yidao, tapi dia tidak bisa berdiri. Dia bahkan tidak bisa bicara. Uff. Belati itu menusuk hati Qiu Wanhe dengan keras. Cahaya di mata Qiu Wanhe perlahan meredup. Berdebar. Tubuhnya terjatuh dengan keras, dan matanya masih terbuka lebar. Hu Yidao menatapnya, matanya merah. Melihat musuh bebuyutannya akhirnya mati di tangannya sendiri, dia merasa lega telah menunggu hari ini terlalu lama. Rasanya seperti nafas tiba-tiba hilang. Hu Yidao bergoyang dan hampir kehilangan keseimbangan. Di belakangnya, orang-orang dari keluarga Qiu tercengang saat melihat Qiu Wanhe terbunuh, seolah-olah mereka kehilangan tulang punggung dalam sekejap. Tuan kedua. Dia membunuh majikan kedua. Tuan kedua. Qiu Qianfeng terluka parah dan koma, Qiu Wanhe meninggal, dan penerus Qiu Zhenxing telah tiada. Dan orang-orang di ibu kota provinsi ini sangat berkuasa. Membunuh mereka. Beberapa orang berseru bahwa mereka mengambil kesempatan untuk membunuh orang di Haicheng, dan bahkan pergi ke Haicheng untuk merampok barang-barang keluarga Qiu untuk mengganti kerugian mereka. Tapi, tunggu sampai mereka melakukan serangan balik. Engah. Sebuah bayangan melintas dan tiba-tiba muncul di depan Hu Yidao. Di saat yang sama, belati yang baru saja dimasukkan ke dalam hati Qiu Wanhe kini menusuk hati Hu Yidao. Semua orang terkejut. Bahkan Hu Yidao tidak bereaksi. Dia bisa merasakan kekuatan tubuhnya seolah terkuras habis dalam sekejap, dan detak jantungnya berangsur-angsur berhenti. Dia tidak menyangka orang di sebelahnya akan tiba-tiba muncul. Anda. Hu Yidao membuka mulutnya, dan darah langsung mengalir dari sudut mulutnya. Kamu sebenarnya. Tidak bisakah kamu memikirkannya? Suaranya rendah dan serak. Hu Yidao, saya harus berterima kasih atas nama tuan keluarga kami karena telah membantu kami membersihkan anjing-anjing di keluarga Qiu ini. Bab 270. Klik. Belatinya sedikit lebih dalam, dan darah mengalir dari sudut mulut Hu Yidao. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mati di tangan orang ini pada akhirnya. Bagaimana dia bisa datang? Dia sebenarnya akan datang. Berdebar. Hu Yidao terjatuh, dan udara seakan membeku seketika. Orang-orang di lingkaran bawah tanah di ibu kota provinsi belum bereaksi. Mereka baru saja akan memanfaatkan kemenangan untuk mengejar kemenangan, membunuh Haicheng, dan menjara sumber daya dengan gila-gilaan, tetapi dalam sekejap mata, Hu Yidao meninggal. Ini terjadi di ibu kota provinsi, dan pembunuh mengerikan yang telah menindas mereka selama 20 tahun sebenarnya terbunuh. Membunuh mereka. Suara sosok itu masih pelan, dan matanya yang menyeramkan tampak semakin menakutkan dalam cahaya redup. Dia memberi perintah, dan orang-orang dari keluarga Qiu di Haicheng ragu-ragu sejenak, dan kemudian, seolah-olah mereka telah diberi suntikan darah ayam, mereka menjadi gila dan ganas dan menerkam orang-orang di lingkaran bawah tanah kota. Ibu kota provinsi lagi. Dengan suara perkelahian dan jeritan, malam ini sepertinya ditakdirkan menjadi luar biasa. Apa yang harus diambil kembali? Ayo kita ambil kembali. Sosok itu masih dalam kegelapan dan menatap tubuh Hu Yidao dan Qiu Wanhe. Di matanya, ini hanyalah dua anjing yang bekerja untuk keluarga besar di utara. Dan ketika mereka menjadi tua dan tidak dapat lagi memberikan manfaat kepada tuannya, tibalah waktunya bagi mereka untuk mati. Karena mereka tahu terlalu banyak. Setelah 1 jam, pertempuran terhenti. Orang-orang di lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi menderita banyak korban. Beberapa bos besar dipenggal dan darah mereka mengalir seperti sungai. Keluarga Qiu tidak jauh lebih baik. Bahkan kepala keluarga saat ini, Qiu Wanhe, telah meninggal. Tapi sosok itu masih ada, dan keluarga Qiu memiliki kepercayaan diri. Tidak peduli apa, orang itu ada di pihak keluarga Qiu. Namaku Serigala Hitam, ingat.
Hei Lang berjalan keluar dan berjalan langsung ke orang yang memiliki pendapat terbesar di keluarga Qiu. Saudara-saudara dari keluarga Qiu, kalian semua harus mendengarkan saya, apakah kalian mengerti? Dia mengulurkan tangan dan menepuk wajah pria itu, menunjukkan sedikit rasa jijik. Segera, Hei Lang memimpin orang-orang dan menuju ke lokasi Fuyu. Karena itu perlu untuk dibersihkan, Fuyu adalah orang yang tidak bisa dilepaskan. Hui Dao sangat kuat. Jika dia dan Qiu Wanhe tidak menderita kerugian hari ini, dia benar-benar tidak akan mendapatkan kebaikan peluang. Tapi dibandingkan dengan Hui Dao, Fuyu jauh lebih menakutkan. Bagaimanapun juga, orang yang sangat terampil hanyalah pisau atau perkakas, dan orang yang menggunakan alat tersebut adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Keluarga Fu. Fuyu masih duduk di aula dan terjaga sepanjang malam. Dia melihat kembang api yang membubung ke langit di luar gerbang kota di kejauhan dan tahu bahwa pertempuran ini sangat sengit. Kematian adalah hal yang paling normal. Ledakan. Pintunya ditendang hingga terbuka. Fuyu menyipitkan matanya, apakah kamu di sini? Dia tersenyum dan melambai. Butler Sun segera melangkah maju. Tuan, kamu pergi. Fuyu berkata, sudah hampir waktunya. Saya ingin tinggal dan menemani Tuan. Butler Sun berkata dengan hormat. Fuyu menggelengkan kepalanya dan menolak, aku akan menemui saudaraku, pergilah. Butler Sun ingin berbicara lebih banyak, tetapi Fuyu melambaikan tangannya dan menolak melepaskannya. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya sedikit merah, berlutut dan bersujud kepada Fuyu dengan hormat, lalu berdiri dan pergi melalui pintu belakang. Fuyu duduk di sana dan menambahkan teh ke cangkir teh di depannya. Dia mendongak dan melihat serigala hitam telah masuk. Jarang sekali punya teman dari jauh. Fuyu tersenyum dan berkata, aku hanya tidak menyangka kamu ada di sini. Tampaknya Qiu bersaudara juga orang yang menyedihkan. Kita semua adalah orang-orang yang menyedihkan. Kita telah menjadi anjing sepanjang hidup kita, dan pada akhirnya, kita akan dilikuidasi oleh pemilik kita. Saya khawatir Hei Lang telah menunggu kesempatan ini untuk membersihkan keluarga Qiu. Apakah kamu masih ingin peduli pada orang lain? Hei Long berjalan mendekat dan menatap Fuyu, melihat kakinya yang cacat. Kita semua adalah anjing, jadi kita bisa berempati dengannya. Dia sengaja menyindir dan menyindir. Fuyu mengangkat kepalanya, menatap Hei Lang, dan tiba-tiba tertawa. Kami ini anjing, bukan? Dia tersenyum, tidak takut mati sama sekali, dan matanya menatap serigala hitam itu penuh dengan ejekan. Mereka berdua adalah anjing. Satu-satunya perbedaan adalah mereka berada di luar, sedangkan serigala hitam hanya menjaga rumah dan halaman. Wajah Hei Lang sedikit berubah, dia sedikit marah, dan berkata dengan wajah galak, pada titik ini, tidak ada gunanya bagimu untuk mengatakan apapun. Fuyu, kamu tidak dapat mempertahankan ibu kota provinsi ini. Fuyu tampak acuh tak acuh. Bagaimanapun, ibu kota provinsi ini bukan miliknya. Jika serigala hitam datang untuk membunuhnya hari ini, lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi akan menjadi tidak memiliki pemilik. Belum lagi orang di belakangnya tidak akan mengizinkannya. Saya khawatir dia masih belum tahu bahwa ada Lin Yi di Tianhai sekarang. Inilah yang diinginkan Lin Yi, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Fuyu tersenyum, dengan lembut mengambil cangkir teh, dan menyesapnya, aromanya masih menempel di bibir dan giginya. Dia suka minum teh jenis ini. Terakhir kali Lin Yi datang, dia mengundangnya untuk minum teh jenis ini. Sebelum pergi, dia bisa minum secangkir lagi. Itu sudah cukup. Kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun, jadi saya ingin memberi Anda beberapa nasihat ramah. Fuyu meletakkan cangkir tehnya dan berkata, jangan berpikiran buruk tentang lingkaran bawah tanah di sepanjang pantai. Hahaha. Hei Lang tertawa seolah sedang melihat orang bodoh. Dia tidak menyangka orang seperti Fuyu akan mengatakan hal konyol seperti itu. Apakah kamu tua dan bingung? Dia tersenyum galak, dan alisnya yang terangkat tampak seperti pisau. Lupakan saja, ini waktunya mengirimmu berangkat, jangan banyak bicara yang tidak masuk akal. Saat Hei Lang hendak mengambil tindakan, Fuyu tersenyum aneh, dan darah hitam mengalir dari mulut dan hidungnya, lalu dia menjadi tidak bergerak. Fuyu, mati. Hei Lang mengerutkan kening dan melirik ke cangkir teh. Tanpa diduga, Fuyu benar-benar meminum racun dan bunuh diri. Dia berlutut dan menatap Fuyu, yang matanya masih terbuka dan ekspresi tenang di wajahnya. Hei Lang mencibir, apakah kamu ingin pergi dengan bermartabat? Mimpi. Telanjangi anjing tua ini dan gantungkan di gerbang kota. Hei Lang tertawa,
Biarkan orang-orang di ibu kota provinsi ini melihat apa yang mereka takuti terhadap anjing berumur 20 tahun, hahaha. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melangkah pergi tanpa melihat ke arah Fuyu. Api menyala terang. Butler Sun menyaksikan keluarga Fu dibakar dari kejauhan, matanya merah dan matanya berlumuran air mata. Tuan. Di luar pintu, ada orang-orang dari keluarga Qiu menyeret Fuyu keluar, yang membuat Butler Sun semakin marah, tapi dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat fajar tiba, Fuyu akan ditelanjangi dan dijatuhkan di luar gerbang kota. Dia akhirnya akan mati tanpa martabat. Butler Sun tidak peduli dan melaju dengan panik menuju Tianhai. Dia tahu bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkan martabat terakhir Fuyu adalah orang dari Tianhai. Pada waktu itu, hari sudah larut malam. Lin Yi menggendong Ye Qiansui kembali ke rumah. Ye Qiansui, yang sedang mabuk, sudah tertidur. Pipinya sedikit merah, dan dia tidak tahu apakah itu karena rasa malu atau hal lain. Kamu tidak melakukan apapun pada kakakku, kan? Ye Xihan mengenakan piyama dan menatap Ye Qiansui dengan curiga, lalu ke Lin Yi. Kamu pasti tidak melakukan apapun. Kamu orang yang jujur. Tanpa menunggu jawaban Lin Yi, dia bertanya pada dirinya sendiri dengan marah dan segera mendorong Lin Yi keluar dari pintu. Baiklah, aku akan menjaga kakakku. Kamu segera kembali dan istirahat. Lin Yi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mendengarkan nada bicara Ye Xihan, dia masih sedikit kecewa karena dia tidak melakukan apapun pada Ye Qiansui. Dia hendak kembali ke kamarnya ketika telepon berdering, itu Yang Rong. Tuan Lin, Fuyu sudah mati. Bersambung.